Tim Ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran 2024 lintas Jawa berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kami di sini ingin melihat kesiapan infrastruktur dan juga dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2024. Dan kita akan mewawancarai General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Bapak Samsudin. Mari kita ikuti. Pak Samsudin, terima kasih waktunya untuk tim Ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran. Ya, selamat siang tim Ekspedisi El Sinta, selamat datang di Pelabuhan Ketapang. Siap. Pak, kan kita lihat di belakang sudah banyak kapal yang berlayar dan ini memang sehari-harinya seperti ini. Nah, untuk kesiapan dalam arus mudik Lebaran tahun ini di Pelabuhan Ketapang bagaimana? Baik, kamera, Pak. Dapat kami sampaikan bahwa kami dari PT SDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang saat ini di menjelang angkutan Lebaran tahun 2024, fokus kita nanti mudik itu dari Gilimanuk ya. Di Ketapang juga nanti ada arus yang bergerak ke Bali, tapi dominasinya lebih banyak mungkin nanti liburan ya, lebih banyak liburan. Dari sisi kesiapan pasti siap, kami pasti sudah siap ya, kami pasti sudah siap. Saat ini existing ada 48 kapal yang ada di lintasan Ketapang Gilimanuk. Plus nanti ada 4 kapal bantuan. Nah, 4 kapal bantuan ini cukup besar, jadinya nanti ada 52 kapal yang siap operasi. Nah, nanti terkait pembagian jadwal dari rekan-rekan kita di Porsatpel ya, di BPTD yang terkait dengan penjadwalan. Tapi dari kami, dari infrastruktur pelabuhan ya, kami siap, dari kesisteman juga kami siap, dari tenaga juga kami siap, dari seluruh personil, dan saya pastikan kita sudah melakukan kesiapan ini jauh-jauh hari. Dan jauh-jauh hari termasuk juga kita dari awal nanti kita ada buffer zone ya, ada buffer zone itu ketika kita dari utara itu ada di Grand Watu Dodol, ada di Terminal Sri Tanjung. Apabila nanti terjadi kepadatan di Pelabuhan Ketapang, kendaraan-kendaraan sebelum masuk Pelabuhan Ketapang itu ditempatkan di buffer zone, Pak. Kita tempatkan dulu di buffer zone yang ada di Terminal Sri Tanjung, ada di Grand Watu Dodol, dan kita lengkapi dengan berbagai fasilitas di sini. Artinya bagaimana ada pengalaman baru ketika orang mau bergerak ke Ketapang ataupun mau bergerak ke Gilimanuk nanti ketika kondisi stuck, kondisi padat, dia masih bisa berhenti dengan kondisi yang menyenangkan. Jadi berbagai fasilitas nanti kita siapkan ya, seperti ada edukasi, ada pelayanan lain, terus ada kesehatan, ada berbagai macam yang nanti juga kita sinergi dengan pemerintah daerah. Dan di situ disiapkan fasilitas pengamanan, ya, fasilitas pengamanan. Nanti kita juga sudah jauh-jauh hari kita sudah dengan kepolisian, ya, terutama yang ada di Jawa Timur, jajaran rekan-rekan kita di Polresta Banyuwangi, begitu juga yang di Bali, di Jembrana, di Polresta Jembrana juga. Jadi kita sudah mulai jauh-jauh hari merencanakan ini. Terus nanti di pelabuhan juga kami siap. Kami punya di sisi selatan itu sekarang sudah punya buffer zone ya. Ada terminal dulu kita gunakan sebagai buffer zone, dan tahun ini di angkutan Lebaran insya Allah kita gunakan untuk dermaga bongkar muat, namanya dermaga Beach Kartika Bulusan. Orang lebih gampang bilangnya dermaga Bulusan. Ya lengkapnya dermaga Kartika Bulusan, dan itu bisa menampung kendaraan cukup banyak. Dulu sebelumnya kita sudah ada berita macet di Ketapang, di Bulusan itu bisa menampung kendaraan kecil di atas 500. Jadi kapasitasnya cukup besar. Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan besar, kami juga bisa menampung cukup banyak di sini. Sehingga kami pastikan pada saat pergerakan kendaraan cukup besar dan di pelabuhan kondisi penuh, bisa kita gunakan dermaga Beach Bulusan. Untuk tadi penambahan 4 kapalnya itu kira-kira beroperasi mereka? Sesuai schedule itu tanggal 3. Tanggal 3. Ada KMP Jatra, posisi sudah di sini. Ya, nanti kalau sudah dapat jadwal kita pastikan kita operasikan. Baik, Pak. Selain untuk mengantisipasi di dalam pelabuhan dan tadi juga udah ada buffer zone, bagaimana untuk yang di luarnya nanti, Pak? Kira-kira apakah ada pembagian antara jalur mobil pribadi atau juga truk, atau ada larangan pengoperasian sementara? Ya, di SKB 3 Menteri itu kan ada larangan ya. Ada larangan terutama di kendaraan-kendaraan non sembako, ya, non sembako itu ada pembatasan, ada larangan. Jadi yang kita utamakan memang ini kendaraan penumpang, roda 2 dan penumpang pejalan kaki itu sendiri serta bus ya.
dan sembako itu tetap kita layani. Tetapi dalam pelaksanaannya nanti prioritasnya kita terapkan. Mana yang menjadi prioritas kita, mana yang kita bukan tidak menjadi prioritas kita, tapi kita atur nanti. Oke. Kapan mereka bisa nyebrang, kapan mereka harus stay dulu, harus menunggu dulu. Dan ini berdasarkan hasil SKB Ya, Menteri, Pak. betul, hasil SKB 3 Menteri. Dan pastinya nanti di jalan di luar. Kita juga teman-teman kita dari kepolisian pasti sudah sangat membantu itu. Pak, ini kan sama juga dengan halnya yang ada di Merak, Pak, terkait dengan tiket. Untuk mungkin Bapak bisa sampaikan, Pak, untuk tiket sekarang penyeberangan di Ketapang gimana? Kita sama seperti di Merak Bakau juga tadi. Kita ada aplikasi Perizi ya, memudahkan kita untuk beli tiket dan itu bisa jauh-jauh hari. Karena kita bisa 60 hari sebelum berangkat di aplikasi. Saya juga berharap pada saudara-saudara kita yang mudik nanti belilah tiket di aplikasi Perizi. Jadi jangan beli tiket di loket-loket yang mendekati pelabuhan karena ada potensi juga menimbulkan kemacetan ketika mereka parkirnya di jalan. Dan itu saya berharap, dan kita juga akan terapkan geofencing nanti di radius tertentu, nanti aplikasi itu tidak bisa kita gunakan. Dan itu sangat efektif, dan kami berharap juga kepada para pengguna jasa nanti apabila memang tidak memungkinkan mereka beli tiket sendiri lewat aplikasi ketika mereka berjalan, ada gerai, tetapi memang nanti gerainya kita tempatkan di tempat tertentu seperti di Terminal Sri Tanjung kalau di sini. Jadi tidak, dari situ kemarin tidak ada lagi gerai. Berarti memang kalau saya katakan di pelabuhan tidak udah jual tiket gitu? Tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Berarti ingat tuh, Pak. Ya, tidak ada penjualan tiket di pelabuhan, dan kami titip belilah tiket di aplikasi Perizi karena itu sangat memudahkan dan sangat membantu kami. Nanti di Jembrana, Kabupaten Jembrana di Pelabuhan Gilimanuk itu sama. Kita ada buffer zone juga di Cekik ya, Terminal Timbangan Cekik, dan kargo. Di kargo itu arealnya cukup luas sama dengan Bulusa, dan ini ada berbagai macam fasilitas yang kita berikan, termasuk fasilitas untuk pengguna jasa yang belum memiliki tiket ketika masuk pelabuhan. Gerainya kita taruh di situ. Ya, dan nanti jadi buffer zone kita dan sekaligus jadi delaying system kita di situ. Untuk pengalaman di lebaran tahun lalu di H- dengan H+ ini di Ketapang bagaimana, Pak? H+ kita bicara H- biasanya orang bergerak itu karena di hari yang sama harus lebaran kan, dan itu prediksi kami itu tanggal 5, 6 Sabtu, Minggu, dan mulai bergerak naik itu di hari Jumat ya, Jumat sore atau Jumat siang. Itu pada sholat Jumat itu biasanya sudah mulai datang nih, mulai datang pada Jumat, Sabtu, Minggu. Dan itu perkiraan kami malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu menjadi malam-malam terpadat nanti. Nah, itu perlu diingat juga. Perlu diingat juga. Jangan sampai pada tanggal 8 itu, Pak ya, tanggal 7, 8. Ya, jadi kepada para pengguna jasa, ya potensi ada kepadatan apabila bergerak di hari yang sama. Saya juga titip tidak semua bergerak malam hari. Ya, bisa datang di pagi hari, bisa datang menjelang siang. Tapi kalau umumnya di kita ini datangnya kebanyakan sore menjelang malam. Jadi saya juga tipikal pelabuhan ya, tipikal banget pelabuhan banget gitu ya. Jadi orang pokoknya pengennya datang nyebrang aman, nggak panas gitu ya. Berangkat nggak panas. Tapi saya pikir kita coba datang pagi. Ya, kita datang pagi biar semua bisa tersebar, tidak numpuk pada saat jam tertentu. Dan itu pastinya sangat membantu. Dan kami siap juga karena kita juga dari infrastruktur sedang berbenah juga ya. Saat ini di Pelabuhan Gilimanuk itu sudah ada dermaga 4 yang bisa disandari kapal besar. Ya, dulu ponton kapal kecil, sekarang setelah tahun baru kemarin itu bisa kapal besar, dan kapal-kapal bantuan itu di situ dengan kapasitas yang cukup besar. Terus kami juga ada beberapa pekerjaan infrastruktur di dalam pelabuhan itu terkait dengan flow dan untuk kelancaran kendaraan juga. Ya, pintu keluar yang sudah kita lebarin, terus ada jalur-jalur yang kita maksimalin. Jadi harapannya cepat mereka keluar, cepat juga kita mendistribusikan kendaraan masuk ke dalam kapal. Betul Pak. Betul. Berarti memang potensinya dari situ. Dan mungkin terakhir Pak, himbauan kepada para calon pemudik nantinya yang akan menggunakan fasilitas di pelabuhan dan juga penyeberangan, bisa disampaikan, Pak. Baik. Himbauan kami pertama, belilah tiket di aplikasi. Kedua, pastikan kendaraan
dalam kondisi sehat ya. Cek kendaraan sebelum masuk ke pelabuhan. Isilah data manifest yang betul, nama, nik, dan tidak kalaupun satu kendaraan berapa pengikutnya harus diikut, karena ini penting buat manifest kita. Terus saya titip juga ikuti petunjuk. Banyak keluarga banyak petugas nanti dari kepolisian, TNI ya, ada TNI Polri di situ, ada dari dinas perhubungan, ada dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sama-sama membantu bersama kita, tujuannya untuk melancarkan transportasi di angkutan lebaran ini. Saya juga titip kepada para pengguna jasa, ikuti petunjuk, ikuti arahan, dan bersabar. Karena kita juga melayani dengan sepenuh hati, dan kita harus atur. Jadi pada pengguna jasa harus sabar. Begitu juga pada saat naik kapal nanti, ikuti aturan yang dikeluarkan, yang disampaikan para kru kapal. Dan titip juga jangan membuang sampah di laut. Nah, laut kita harus hijau, harus bersih ya, tidak membuang sampah di laut. Dan nanti setelah keluar dari kapal tidak berhenti di jalur-jalur yang ada di dalam rumah, tapi keluar dan berhentilah di tempat-tempat istirahat di luar pelabuhan. Lebaran harus lancar, aman, menyenangkan, dan harus punya kesan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Waktunya. Terima kasih Itu tadi sama-sama. perbincangan kami pendengar dengan GM PT ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang, Pak Syamsuddin, yang menyampaikan bahwa ada 4 kapal tambahan nanti yang disiapkan dan akan beroperasi pada angkutan musim mudik Lebaran 2024. Dan tadi himbauannya juga adalah untuk tidak bergerak secara bersama-sama karena nanti akan menimbulkan kepadatan atau traffic yang ada di dalam pelabuhan. Belilah tiket di aplikasi yang resmi, yaitu di aplikasi Freezy tadi sudah disampaikan dari BUMN, dan juga tidak keseringan ataupun jalan pada malam hari karena bisa digunakan pada pagi, siang, dan juga sore. Saya Muhammad Rizkyanto mewakili rekan kami yang bertugas, Faris Pahlevi untuk tim ekspedisi Cinta jelang mudik Lebaran 2024 lintas Jawa.